Oke, baik teman-teman, langsung aja di sini saya akan jelaskan tutorial cara membuat aplikasi untuk mengoreksi hasil ulangan sumatif anak-anak kita, dan ini kita juga bisa langsung analisis ya hasil ulangannya. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin download aplikasinya bisa juga langsung download di deskripsi, di link deskripsi video saya di bawah ini ya teman-teman. Oke, baik, langsung aja teman-teman. Ya. Nah, ini adalah contoh eh, aplikasinya yang akan saya buat ya, teman-teman. Di sini adalah mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7, kunci jawabannya ini contoh saja. Nanti silakan teman-teman menyesuaikan sendiri saja. Nah, nanti di sini di kolom yang ini ya, teman-teman, nanti kita bisa memasukkan jawaban siswa kita. Kemudian pada kolom yang ini ya, teman-teman, kolom yang ini nanti kita bisa cek misalnya jumlah soal pilihan ganda 30. Apakah nanti siswa menjawabnya pas 30? Apakah siswa nanti menjawabnya kurang atau bisa saja siswa menjawabnya lebih? Nanti bisa kita cek di kolom ini ya. Kemudian yang ini adalah yang warna hijau ini adalah untuk yang pilihan ganda. Kemudian yang ini adalah untuk yang ini maksud saya yang hijau ini untuk yang isei, yang kuning ini adalah untuk yang pilihan ganda. Nah, nanti di sini juga bisa kita analisis, misalnya di pilihan ganda ini jumlah salahnya dari 30 soal itu berapa, ini bisa kita analisis. Kemudian jumlah benarnya berapa, kemudian yang isi total nilainya berapa, dan nanti bisa kita konversi menjadi nilai akhir. Nah, kemudian juga nanti kita bisa analisis, misalnya jumlah siswa jawab benar pada soal nomor 1 itu berapa, nomor 2 berapa, 3 berapa, dan seterusnya. Jumlah siswa jawab salah berapa pada masing-masing nomor juga bisa kita analisis. Kemudian nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah nilai, dan rata-rata. Oke, baik, langsung aja ya teman-teman. Bagaimana caranya? Ya, jadi pertama kita ini biasa kolom ini anggaplah contoh saja ini nama siswa ya teman-teman. Kemudian jawaban siswa. Anggap siswa yang ini teman-teman dia menjawab dengan jawaban yang ini. Oke, ini contoh saja, kita masukkan aja, kita pastikan di sini. Nah, jadi siswa yang ini menjawab 30 soal dengan jawaban benar semua. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita memunculkan nanti mengecek apakah siswa sudah menjawab 30 soal atau belum. Rumusnya adalah kita ketikkan dulu di kolom ini ya, teman-teman. Sama dengan if, kemudian buka kurung, and, buka kurung, len, kemudian buka kurung, C7, tutup kurung, tanda kurang dari, tanda dolar, C, tanda dolar, 4, kemudian koma, len, kemudian buka kurung C7, tutup kurung, kurang dari, lebih dari, 0, tutup kurung, koma, kemudian tanda petik kurang, tanda petik lagi, koma, if, buka kurung, dan rumusnya agak panjang ya teman-teman, jadi nanti akan saya jelaskan sedikit tentang rumus ini. C7, tutup kurung, lebih besar dari, tanda dolar, kemudian C, tanda dolar lagi, 4, kemudian koma, tanda petik, lebih, tanda petik, koma, tanda petik, oke, tanda petik, tutup kurung, 2 kali, enter. Nah, di sini ada tulisan oke. Artinya ini siswa ini sudah menjawab sebanyak 30 ya, artinya pas. Nah, kita contohkan bagaimana kalau misalnya ada siswa yang menjawab kurang. Misalnya siswa pada nomor absen 2 ini, misalnya dia menjawab kurang dari 30. Oke, kita bisa lihat. Nah, muncul tulisan kurang. Bagaimana kalau siswanya misalnya jawab lebih, misalnya lebih dari 30.
Anggap di sini dia menjawab 31 nomor. Kita bisa cek, tarik ini teman-teman. Nah, ada keterangan lebih ya. Jadi anggap kemudian ini ya, siswa nomor 4 kemudian dia jawab pas lagi misalnya. Oke. Nah, kalimat yang ini bisa dirubah menurut teman-teman aja ya. Misalnya kalau dia jawab 30 soal, misalnya ingin diganti pakai misalnya kalimatnya di situ atau katanya di situ pas misalnya. Jadi dia akan berubah. Nah, gitu teman-teman. Ini bisa ditarik. Nah, dia akan berubah menjadi pas. Jadi sesuaikan selera aja. Ini contohnya ya teman-teman. Tapi saya lebih pas kayaknya menggunakan kata oke saja. Oke. Nah, jadi rumus ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena rumusnya terlalu panjang. Silakan nanti untuk aplikasi ini bisa langsung download aja ya di link deskripsi saya ya teman-teman. Oke, nah sekarang saya akan lanjutkan rumus bagaimana cara kita memasukkan di soal nilai di soal pilihan ganda misalnya ya. Di pilihan ganda yang warna kuning ini teman-teman. Misalnya nomor 1 jawabannya benar atau salah. Rumusnya yaitu kita klikkan kotak ini teman-teman. Rumusnya sama dengan kemudian if buka kurung n buka kurung j tanda dolar 6 kemudian kurang dari sama dengan tanda dolar C4, X1 buka kurung mid buka kurung tanda dolar C7, J tanda dolar 6, 1 tutup kurung, mid buka kurung tanda dolar C tanda dolar 3, kemudian J tanda dolar 6, 1 tutup kurung 3 kali, 1, 0 tutup kurung, enter. Nah, di sini muncul angka 1. Artinya ketika siswa menjawab nomor 1 ini jawabannya B, artinya jawabannya benar, maka nilainya adalah 1. Bagaimana seandainya kalau misalnya jawaban siswanya salah? Oke, sebentar kita tarik dulu ini teman-teman. Oke, kayaknya rumusnya ada yang salah ini. Oke, baik. Kayaknya ada yang salah di rumus ini karena ini tidak berubah nih ya teman-teman. Oke, saya perbaiki dulu rumus ini. Ada tanda di sini yang kurang tepat. Di sini belum dikasih tanda dolar. Oke, kita coba. Kita perbaiki. Nah, sudah teman-teman. Jadi misalnya nomor 1 ini kan semua jawab B nih. Jadi sehingga nilainya 1. Misalnya anggaplah siswa yang ini dia jawabnya salah misalnya di nomor 1 ini dia jawab pakai A misalnya. Kita bisa cek. Nah, nilainya akan 0 ya. Oh ya, untuk nilai ini bisa silahkan disesuaikan di sini ya, teman-teman. Di angka 1 ini kalau di sini pakai 2, maka nilainya jadi 2. Seandainya satu soal mau dikasih poin 2, bisa teman-teman itu ganti aja di situ 2 tuh kan. Dia akan berubah jadi 2 kalau jawaban siswa benar. Nah, ini akan berubah jadi 2. Oke. Nah, ini tinggal Oke, ini rumusnya teman-teman ya. Saya tidak perlu jelaskan. Silahkan nanti bisa di copy di link deskripsinya. Ini kemudian tinggal ditarik aja teman-teman. Oke, kita tarik. Nah, ini. Nah, kemudian anggaplah di sini siswa ini ada jawaban yang salah ya. Anggap di sini
Ini salah di nomor 30, misalnya dari oke A. Kemudian yang si ini juga salah di sini, misalnya dia jawab pakai C. Misal. Ini contoh aja ya teman-teman. Oke, nah ini kan berubah di nomor 30 nilainya jadi 0. Karena ini salah, ini di nomor 30 0 karena dia tidak menjawab. Yang ini 29 nilainya 0 karena jawabannya adalah salah. Seharusnya B. Oke, gitu ya, gampang ya teman-teman. Kemudian cara kita untuk mencari nilai jumlah salah, misalnya dari soal pilihan ganda. Sorry, count if buka kurung ya. Ketikkan count if, kemudian ini kita tarik, kini kita koma, tanda petik 0, tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Nah, jadi dari 30 soal ini ada satu jawaban yang salah. Ini tinggal ditarik aja. Nah, sedangkan yang ini jawabannya ada yang salah, ada 3 ya. Sedangkan yang ini jumlah salahnya 0 karena tidak ada, semua jawabannya adalah benar. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengecek, mencari berapa jumlah jawaban benar? Misalnya klik sama dengan, ketik sama dengan count if, buka kurung, ya ditarik aja ini teman-teman, sama caranya kayak yang tadi. Kemudian kasih koma, tanda petik, karena kalau benar satu soal nilainya 2, ini kita kasih 2, tanda petik, tutup kurung, enter. Kemudian ini ditarik. Nah, jumlah benarnya ini 29 ya, karena dia salah 1. Ini jumlah benar 27 karena dia salahnya 0, dan ini benar semua. Nah, sekarang total essay. Essay ini anggap satu soal nilainya 8 ya teman-teman, 8, poinnya 8 kalau dia benar semua. 8, dia ini dapat 4, di sini dapat 4, di sini dapat 4. Kalau dia kurang-kurang dikit jawabannya gitu ya. Kemudian di sini dapat 5, 8, di sini 8, dan 7, 4. Ini contoh aja dulu teman-teman. Oke, kemudian di sini 4, 4, 6, 8, 8, 8, 8, 7, 4. Ini contoh aja ya teman-teman. Kemudian di sini total essay. Total essay sama dengan sum, buka kurung, kita jumlahkan aja total dapatnya essay, nilai essaynya. Ini ditarik, kemudian tutup kurung, enter. Nah, total essaynya adalah 28. Oke, yang ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari nilai akhirnya sekarang? Nilai akhir ya. Caranya adalah rumusnya sama dengan buka kurung 2 kali, kemudian di jumlah benar, ini di pilihan ganda dulu ya, pilihan ganda ini jumlah benar di pilihan ganda, dibagi nilai maksimal di pilihan ganda atau jumlah soal ya. Jumlah benar dibagi jumlah soal, mohon maaf ya, jumlah benar dibagi jumlah soal tadi kan 30, bagi 30. Kemudian tutup kurung dikali 100. Kali 100. Ditambah. Nah, kemudian buka kurung lagi. Total nilai pada essay ya 28 ini dibagi
Kalau dia benar semua isi itu nilainya kan satu soal 8. 8 ke 5 40 dibagi 40. Bagi 40 tutup kurung kali 100 kali 100 kemudian dibagi 2. Oke, sorry teman-teman, ini ada salah rumusnya. Seharusnya di sini ada tutup kurungnya ya. Di sini tempat tutup kurungnya. Kemudian kita enter. Oke, nah, jadi nilai akhirnya adalah 83,3. Ini bisa kita tarik, teman-teman. Nah, jadi ini nilainya 85, 87, 88. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengetahui jumlah siswa yang jawab benar sekarang pada soal pilihan ganda. Jumlah siswa yang menjawab benar sekarang di pilihan ganda ini dulu, jumlah siswa yang menjawab benar itu misalnya berapa? Oke, kita mulai dari kolom J ya, teman-teman. Di sini jumlah siswa yang menjawab dengan benar, rumusnya yaitu kita ketikkan aja dulu sama dengan count if buka kurung ya, kemudian ini kita tarik, teman-teman. Oke, kemudian kita kasih koma, tanda petik, karena kalau benar nilainya 2, maka kita ketik 2, tutup kurung, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, jadi dari 4 siswa ini yang jawab benar ada 3 orang. Oke, nah sekarang yang jawab salah. Yang jawab salah juga sama dengan count if buka kurung, ini kita tarik, kemudian teman-teman ditarik. Oke, kemudian dikasih koma, tanda petik, kalau salah kan nilainya 0 nih, tutup kurung, enter. Nah, jadi ada 1 orang yang jawab salah, kemudian ini udah tinggal ditarik aja. Oke, sorry, kebanyakan nariknya, kelebihan. Ini kita jalan dulu. Oke, yang ini juga begitu, tinggal ditarik saja. Ya, pada jawaban salah, pada nomor 1 ini ada 1 orang yang jawab salah. Yang ini nomor 29 ada 1 orang yang jawab salah. Nomor 30 ada 2 orang yang jawab salah. Ya, tuh bisa dilihat. 2 orang yang jawab salah. Nomor 29, 1 orang yang jawab salah. Oke. Kemudian bagaimana cara kita mencari nilai tertinggi? Sekarang dari nilai ini yang tertinggi berapa? Misalnya kita ketikkan aja sama dengan max, buka kurung, udah, tarik aja ini, kemudian tutup kurung, enter. Jadi nilai maksimalnya adalah 88,75. Nah, ini teman-teman. Kemudian mencari nilai terendah sama dengan min, buka kurung, kita tarik ini, tutup kurung, enter. Nilai terendah adalah 83,3. Kemudian mencari total jumlah nilai, maka sama dengan sum, kemudian ini ditarik, tutup kurung. Nah, jumlah nilainya ini 344. Mencari nilai rata-rata sama dengan tutup kurung, enter. Nah, rata-ratanya adalah 86,4.
14. Begitu ya teman-teman, cara kita untuk membuat aplikasi dan sekaligus menganalisisnya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa nanti tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.